Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas PGA 2, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab bagian A terlebih dahulu, yaitu mengenai aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Pertanyaan pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Dan jelaskan mengapa. Ya, saya selalu hadir dikarenakan kehadiran penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam perkuliahan manajemen pemasaran 2. Dan kehadiran juga merupakan salah satu syarat supaya bisa mengikuti ujian akhir semester. Pertanyaan yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? 14 kali pertemuan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Dan manfaat apa yang saudara peroleh dengan mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, teori pengecer, tujuan pengecer, fungsi pengecer, contoh-contoh pengecer, dan sebutkan contoh pengecer di Kota Pontianak serta alasan kenapa mereka disebut sebagai pengecer. Untuk materi pertemuan pertama, branding, marketing, and selling. Materi pertemuan kedua, segmenting, targeting, and positioning. Materi pertemuan ketiga yaitu market, product, and research. Materi pertemuan keempat, six need and fear of customer. Materi pertemuan kelima yaitu unique selling proposition. Pertanyaan yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya yaitu membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Serta platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Jawabannya, kuliah daring sangatlah sulit bagi saya dalam memahami materi yang disampaikan karena seringkali banyak faktor yang menghambat dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi saat saya mulai beranjak ke semester atas dengan banyak tugas yang diberikan dan dengan tingkat pemahaman saya yang seringkali kurang dari 50% terhadap penjelasan dosen. Apalagi ketika ada mata kuliah dengan yang hitungan tetapi dosen sama sekali tidak pernah masuk, hanya saja memberikan absen, dan itu akan membuat saya semakin tidak mengerti. Platform yang digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi, intensif, eksklusif, dan selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Secara umum, pengertian saluran distribusi adalah sebuah jalur pemasaran yang akan ditentukan oleh perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan pelayanan atas barang kepada konsumennya. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak reseller dan pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihannya memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tepat waktu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak.
Kekurangannya, akses produk kepada pelanggan terbatas. Pertanyaan kedua, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya, hambatan dalam persaingan global yang pertama ancaman persaingan segmen yang kuat, yang kedua ancaman pendatang baru, yang ketiga ancaman produk substitusi, yang keempat ancaman kekuatan posisi tawar pembeli, yang kelima ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi, yang pertama meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya terendah. Kekurangan dari globalisasi, violet lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. Yang keempat, informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. Yang kelima, sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Apa perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap satu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor bauran promosi yang pertama, jenis pasar produk, di mana alokasi bauran komunikasi berbeda-beda dengan pasar konsumen atau pasar bisnis. Namun penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Yang ketiga, penjualan misioner. Yang keempat, manajemen pelanggan utama. Tahap kesiapan pembeli ada 5 tahap. Yang pertama, tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan, dan tahap pembelian kembali. Yang ketiga, tahap siklus produk. Yang pertama, tahap perkenalan, di mana iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi. Yang kedua, tahap pertumbuhan, di mana permintaan mempunyai momentum sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya, tahap kemapanan, di mana secara berturut-turut promosi, penjualan iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Yang keempat, tahap kemunduran, di mana promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya itu produk, yang kedua harga, yang ketiga saluran distribusi, yang keempat promosi. Pertanyaan yang keempat, pemasaran online terdiri dari marketplace, yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Online retail terdiri dari Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta kelas Fit Ads, yaitu Kaskus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Yang pertama, mengikuti tren sosial media, di mana proses strategi marketing dilakukan salah satunya menggunakan sosial media. Yang kedua, membagikan loyalty gift atau untuk konsumen. Dalam menjalankan sosial media sering memberikan loyalty gift seperti cashback dan giveaway kepada para konsumen. Menggunakan brand ambassador dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan karena brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang dalam menggunakan satu produk. Yang keempat, memberikan apresiasi, menjadi salah satu e-commerce yang sering memberikan apresiasi kepada para penjual. Yang kelima, mengikuti event dengan memberikan promo heboh dalam event tertentu. Pertanyaan kelima, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Yang pertama, lakukan survei tempat atau lokasi. Yang kedua, tentukan produk yang diminati konsumen. Yang ketiga, tentukan harga yang masuk akal. Yang keempat, ikuti ragam acara pameran atau festival. Yang kelima, bangun relasi antara sesama pengusaha dan wirausahawan.
Yang keenam, tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, tingkatkan mutu pelayanan. Yang kedelapan, memanfaatkan fungsi media sosial. Yang kesembilan, ikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya bagian C, yaitu C bagian A untuk pertanyaan pertama. Apa judul video tersebut? Judulnya yaitu marketing mix atau bauran pemasaran 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Yang kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Teori-teori yang dijelaskan yaitu teori tentang pengertian marketing mix atau bauran, pemasaran, dan komponen marketing mix. Yang ketiga, manfaat wawasan diperoleh dari menonton video. Manfaat yang saya dapat setelah menonton video tersebut, saya lebih memahami istilah yang cukup dikenal oleh dunia pebisnis. Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan suatu strategi yang terdiri dari beberapa untuk menjual produk kepada jasa pelanggan. Yang B, apa judul video tersebut? Judulnya Marketers in 20 Minutes atau marketing adalah permainan otak. Yang pertanyaan kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, yaitu dasar-dasar marketing. Yang ketiga, manfaat dan wawancara yang diperoleh setelah menonton. Manfaatnya saya dapatkan setelah menonton video tersebut adalah satu dunia marketing. Kita harus mempelajari dasar-dasar dari marketing tersebut dan bagaimana cara kita bisa memutar otak dalam persaingan dunia marketing. Sekian jawaban UAS dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.